Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan mengenai budaya kontemporer LGBT. Tapi sebelum itu kami mohon izin untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Novandio Junior, NPI 372. Saya Erina Belinda Aswati dengan NBI 257. Saya Meliana Artika Putri dengan NBI 378. Saya Siti Hadijah dengan NBI 267. Saya Devi Buana Pitaloka dengan NBI 285. Nah, di sini kami akan membahas mengenai LGBT. Kita masuk pada materi yang pertama. Kajian pustaka yang pertama dengan nama peneliti Gunawan Saleh dan Muhammad Arif dengan judul Penelitian Perilaku LGBT dalam Tinjauan Sosial menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Lalu hasil penelitiannya yang pertama, perilaku LGBT jika kita bawa ke masyarakat manapun, terlihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat kota Pekanbaru. Dengan kata lain, LGBT tidak dapat diterima karena sangat merusak struktur sosial masyarakat. Yang kedua, terdapat kekeliruan dalam memahami undang-undang tentang HAM. Hanya sekelompok kecil yang menyuarakan hak sebagai manusia, namun mereka tidak melihat hak hidup sebagian besar yang menolak dan merasa terganggu dengan maraknya perilaku LGBT tersebut. Ahli jiwa pun telah menyatakan secara keilmuan bahwa perilaku LGBT adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari kelumrahan atau naluri kemanusiaan. Yang ketiga, jika kita ingin melihat dampak dari perilaku LGBT bagi peradaban masyarakat, tentu ini sangat merusak tatanan struktural sosial. Mitra kasih sayang seorang ibu dan anak akan musnah. Kemudian dapat dipastikan kelompok LGBT tidak akan bisa menambah keturunan melainkan hanya dengan penularan. Review jurnal, artikel ini membahas tentang LGBT dari berbagai sudut pandang, termasuk sosial, HAM, psikologis, dan hukum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data menggunakan model Mills and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku LGBT dianggap bertentangan dengan norma masyarakat, merusak struktur sosial, dan berdampak negatif pada kesehatan psikologi dan sosial. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah bahwa LGBT dianggap sebagai ketidaksesuaian identitas gender dengan jenis kelamin, ada yang menganggapnya sebagai gangguan psikologis dan dianggap membahayakan kesehatan serta tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Saran yang diberikan meliputi peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait bahaya LGBT, pendekatan edukatif dan positif kepada kelompok LGBT, serta peningkatan sosialisasi terkait hukum dan undang-undang HAM terkait LGBT. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan masyarakat terhadap LGBT, dampaknya, serta saran-saran untuk mengatasi isu ini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang fenomena LGBT dalam konteks sosial, HAM, psikologis, dan hukum. Yang kedua adalah kajian pustaka kedua dengan nama penelitian Edward Carrington, Sarmawando Gawa, dan Valentia Tedang. Dengan judul penelitian penggunaan media sosial sebagai simbol dalam mendukung hubungan LGBT. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian yang didapat, yang pertama adalah LGBT merupakan tindakan yang menyimpang dari ketetapan alamiah dari Allah serta menyerupakan kelainan psikis serta orientasi seks yang dipercaya akan mendatangkan murka Allah. Kedua, LGBT bukan lagi hal tabu di era sosial karena di era ini semua kalangan dapat mengekspos dirinya. Ketiga, Instagram, Line, dan TikTok adalah media sosial yang menjadi tempat LGBT mengekspos dirinya secara tidak langsung. Ini adalah dukungan untuk mereka.
review jurnal yang ada. Jurnal tersebut membahas minoritasi LGBT di Indonesia dan dampak cyberbullying terhadap akun Instagram. Jurnal ini juga menyoroti penggunaan media sosial sebagai simbol dalam mendukung hubungan LGBT. Baik, untuk review jurnal yang ketiga yaitu ada jurnal dari Syakila Oktavianingrum, Raditya dan Hermawati dengan judul konten LGBT dalam tayangan di media sosial dan pertelevisian terhadap pertumbuhan pola pikir dan perilaku pada anak. Di dalam jurnal ini itu menggunakan pendekatan hukum yuris normatif terkait dengan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan menggunakan data secara sekunder. Maksud dari data sekunder di sini itu dilakukan secara tidak langsung. Untuk hasil penelitiannya sendiri, jadi di sini LGBT dijelaskan merupakan sebuah tindakan secara menyimpang dari ketetapan alamiah dari Allah. Dan LGBT bukan lagi hal yang tabu di era sosial 5.0 karena era ini semua kalangan dapat mengekspos dirinya. Baik ketika di Instagram, Line, TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga media sosial menjadi tempat LGBT mengekspos dirinya secara tidak langsung. Untuk hasil review dari jurnal ini itu membahas tentang media sosial dan LGBT dengan memberikan wawasan tentang definisi, sejarah, kontroversi, terus faktor penyebab, efek sosial, peran dan pemerintah, serta cara menyikapi konten LGBT di media sosial, utamanya itu dari televisi. Disampaikan dengan menekanan pada hal tanggung jawab di sini itu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran konten LGBT yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Kemudian untuk kajian pustaka yang keempat, yaitu jurnal dari Anya Narawita dan Naria Kusuma Vicentius Antoni Wijaya dengan judul Pengaruh Konten LGBT pada Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Kalangan Remaja. Di dalam jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dan metode survei. Untuk hasil review dari jurnal ini yaitu ada 4 poin, di mana di dalamnya mengandung 4 sudut pandang, yaitu yang pertama LGBT sebagai kelompok sosial, yaitu menjelaskan bahwa LGBT merupakan sebuah perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Kemudian yang kedua yaitu LGBT dalam perspektif HAM, yaitu menyoroti hak-hak sipil LGBT yang didukung oleh HAM, tetapi diakui bahwa penerapannya itu masih berbeda-beda di tiap-tiap negara. Kemudian yang ketiga yaitu LGBT dalam perspektif psikiater, yaitu menganggap LGBT ini itu sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan mencari pemicu orientasi seksual yang berubah. Kemudian yang keempat, yaitu ada perspektif secara psikologi. Jadi dalam sudut pandang LGBT dalam sudut pandang psikologi itu menekankan pentingnya adanya dukungan dan memberikan sosialisasi kepada kelompok LGBT sambil mengingatkan bahwa perubahan perilaku itu memerlukan kerjasama bersama. Kajian pustaka yang kelima yaitu dari nama peneliti Ilham Hafifi dan Oktri Permatalani dengan judul penelitian konten LGBT pada Instagram dan persepsi kelompok usia muda Kota Bukit Tinggi dalam berperilaku.
Metode penelitian yang digunakan adalah riset kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan data primer. Hasil dari penelitian itu diperoleh dari peneliti bahwa konten LGBT pada Instagram berpengaruh terhadap persepsi kelompok usia muda dalam berperilaku. Hal ini diketahui melalui survei terhadap pengguna Instagram kelompok usia muda di Kota Bukit Tinggi. Untuk tiap-tiap item pada masing-masing indikator secara keseluruhan memang sama-sama dominan menyatakan setuju, yang merupakan pernyataan yang mengejutkan. Namun begitu ada pernyataan pada indikator yang terdapat variabel dependen memilih kurang setuju pada variabel independen. Hal inilah yang kemudian melalui perhitungan statistik diperoleh pengaruh yang tidak besar, yaitu hanya berpengaruh sebesar 46,5% yang tergolong berpengaruh sedang. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kultivasi. Teori ini mengatakan bahwa terpaan media secara simultan akan memberikan gambaran dan pengaruh pada persepsi permisanya. Digunakannya teori kultivasi ini karena fungsi Instagram tidak jauh beda dari televisi yang menyajikan dalam bentuknya gambar dan video, yang bertanggung jawab dalam membentuk atau mendoktrin konsepsi user Instagram lainnya mengenai realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Hasil review jurnalnya, yaitu penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana konten LGBT di media sosial, khususnya Instagram, dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku kelompok usia muda. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori kultivasi yang menekankan pengaruh media dalam membentuk persepsi individu. Dengan demikian, jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak media sosial terhadap kelompok usia muda, serta pentingnya sikap kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial. Daftar pustaka yang disertakan dalam jurnal menunjukkan bahwa penelitian ini didukung oleh literatur yang relevan dan mendukung. Saran untuk penelitian lebih lanjut terkait pengaruh media sosial Instagram dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa topik ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam konteks studi media sosial dan perilaku kelompok usia muda. Baik, untuk selanjutnya ada di kajian pustaka 6 dengan peneliti Dwi Agianti, Muhammad Zaki Fadilan Barhanuddin, Nanda Reisha Violeta, Rautorik Azhar, Raka Farasya Nurzaki, dan Supriyono. Dengan judul penelitian, pandangan masyarakat terhadap maraknya LGBT di era globalisasi. Dengan metode penelitian, metode pendekatan kuantitatif, dan penelitian yang bersifat deskriptif. Untuk hasil penelitiannya, yaitu yang pertama, menurut pandangan masyarakat terhadap komunitas LGBT dapat membawa dampak buruk, khususnya bagi generasi muda. Lalu yang kedua, orientasi seksual dan identitas gender. Menjadi pusat definisi diri seseorang dengan tingkat afiliasi terhadap komunitas LGBT. Individu dianggap sebagai pusat identitas dan sikap terhadap LGBT dianggap mencerminkan perasaan dalam dirinya, yang dikutip dalam Judita tahun 2014. Lalu yang ketiga, faktor lainnya, hubungan gay dan lesbian dapat difasilitasi oleh norma-norma sosial yang lemah dan lingkungan yang tidak ramah, khususnya di lembaga asrama di mana laki-laki dan perempuan ditempatkan secara terpisah. Lalu yang nomor 4, fenomena LGBT sangat ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Selain kuatnya nilai agama, adat istiadat, dan Pancasila yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, masyarakat juga terdorong untuk mengakhiri kampanye LGBT karena kekhawatiran. Lalu, untuk review di kajian pustaka 6, yaitu artikel ini membahas pandangan masyarakat terhadap LGBT di Indonesia, serta mengenai stigma dan diskriminasi yang masih ada terhadap komunitas LGBT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei menggunakan Google Form. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan perlunya penggunaan media sosial untuk mengubah persepsi negatif terhadap LGBT. Artikel ini membahas tentang LGBT di Indonesia, termasuk definisi, pandangan masyarakat,
dan dampak globalisasi. LGBT telah menjadi topik kontroversial di Indonesia dengan berbagai pandangan dan diskriminasi yang terjadi. Penting untuk melindungi hak asasi manusia LGBT dan menghentikan diskriminasi terhadap mereka. Artikel ini membahas pandangan masyarakat Indonesia terhadap fenomena LGBT di era globalisasi. Meskipun Indonesia menganut prinsip hak asasi manusia, pemahaman terhadap norma agama sering menjadi filter bagi pandangan terhadap keberagaman seksual. Terutama di kalangan generasi muda, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah LGBT sesuai dengan Pancasila. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pandangan masyarakat khususnya pada generasi muda terhadap LGBT. Komunitas LGBT di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1982 dengan beberapa organisasi terkemukan seperti Gaya Nusantara dan Arus Pelangi. Pandangan masyarakat terhadap LGBT masih terbagi dengan beberapa menganggapnya negatif. Perspektif LGBT terhadap hukum Islam juga menjadi perdebatan, dengan beberapa menginterpretasikan hukum secara berbeda. Faktor-faktor seperti pengalaman traumatis dan lingkungan juga dapat mempengaruhi identitas LGBT seseorang. Upaya untuk mencegah fenomena LGBT di Indonesia termasuk pendidikan dan sosialisasi keluarga. Pendapat para ahli psikologi juga beragam, dengan beberapa menyoroti faktor lingkungan sebagai penyebab LGBT. Lalu, untuk kajian pustaka 6 dengan nama peneliti Reza Ardiansyah Putra, Nur Santi Sumarah, PAI Prihandari Satika Dewi. Dengan judul penelitian, Pola Komunikasi Interpersonal Mahasiswa yang Berorientasi Seksual Gay. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang disampaikan dalam bentuk deskriptif teknik pengumpulan data, yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian yang kita peroleh yaitu bahasa atau simbol yang digunakan mahasiswa gay tidak nampak ketika lingkungan sosialnya mayoritas kaum heteroseksual dan menggunakan bahasa dan simbol dengan seksama kaum homoseksual. Pada dasarnya, simbol-simbol yang digunakan mahasiswa gay sama dengan simbol-simbol yang digunakan kaum homoseksual di kota lainnya. Dalam arti, kata tidak ada simbol dan bahasa khusus yang digunakan di kalangan sesama mahasiswa gay, karena kebanyakan dari mereka menutup diri. Namun, ada pula beberapa gay yang terus terang memperlihatkan identitasnya dengan bentuk bahasa waria dan bahasa tubuh yang kemayu, serta wewangian yang mereka gunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Dan juga biasanya mereka adalah gay yang terbuka. Namun kenyataannya, tetap gay tertutup lebih baik daripada yang terbuka, karena mereka tertutup tidak mudah untuk bisa mengetahui keberadaannya di kehidupan nyata. Lalu di review jurnalnya, penelitian ini menjelaskan komunikasi interpersonal dan fenomena homoseksual dengan menyoroti penggunaan bahasa verbal dan nonverbal dalam interaksi kaum homoseksual. Studi tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dan melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa gay terbuka dan tertutup memiliki cara berkomunikasi yang berbeda. Dan identitas gay dapat dibentuk melalui interaksi simbolik dengan sesama dan heteroseksual. Perkembangan teknologi juga memengaruhi interaksi kaum homoseksual di dunia maya. Selanjutnya, kajian pustaka nomor 8. Dengan nama peneliti Erna Febriani, dengan judul penelitian fenomena kemunculan kelompok homoseksual dalam ruang publik virtual. Dengan menggunakan metode penelitian, pendekatan interpretif dengan metode studi kasus menggunakan teknik observasi pada salah satu situs melela orang. Penelitian menunjukkan bahwa ruang publik virtual bagi kaum LGBT merupakan salah satu ruang alternatif untuk berekspresi, berkumpul, dan mengemukakan jati diri. Publikasi pendapat dikarenakan adanya penolakan dan diskriminasi di dunia nyata. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini, fenomena kemunculan kelompok homoseksual pada ruang publik virtual
mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah. Kemunculan kelompok homoseksual dalam ruang publik virtual yang semakin banyak dilakukan untuk berinteraksi dengan sesama kaum homoseksual dan juga mempresentasikan bahwa kaum ini sesungguhnya juga hadir ada di dunia nyata. Kelompok ini memanfaatkan ruang publik virtual dikarenakan adanya penolakan terhadap kaum minoritas ini baik dari kelompok masyarakat maupun pemerintah di dunia nyata. Di tengah banyaknya penolakan masyarakat akan keberadaan kelompok tersebut, ruang publik virtual dianggap sebagai salah satu sarana yang aman untuk berekspresi, berkumpul, mengungkap jati diri, dan konstruksi realitas kelompok. Sehingga hal tersebut memicu kemunculan kelompok LGBT lain dalam ruang-ruang publik virtual. Selanjutnya hasil review jurnal. Yang pertama, jurnal ini membahas tentang kemunculan kelompok LGBT dalam ruang publik virtual di Indonesia, di mana kelompok ini sering mengalami penolakan, diskriminasi, dan kesulitan dalam membuka jati diri di masyarakat. Mereka menggunakan ruang publik virtual sebagai tempat untuk berekspresi dan mengungkap identitas mereka. Berbagai kelompok dalam LGBT seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender aktif menggunakan ruang virtual untuk menyuarakan tuntutan mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Komunitas LGBT di ruang publik terutama melalui situs-situs web seperti melarang mencari ruang aman dan dukungan di ruang virtual sebagai respons terhadap penolakan dan diskriminasi yang mereka alami dalam kehidupan nyata. Mereka berusaha mendapatkan pengakuan dan tempat di masyarakat melalui ruang publik virtual. Artikel ini juga memberikan wawasan yang penting tentang peran ruang publik virtual dalam memberikan suara kepada komunitas LGBT, serta menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada penggunaan internet sebagai media untuk menyuarakan hak-hak dan kebutuhan mereka. Jurnal ini juga menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan dukungan bagi kelompok LGBT dalam masyarakat. Selanjutnya yakni kajian pustaka nomor 9 yang diteliti oleh Dinta Rizka Irvianti, Nurul Hikmah, dan kawan-kawan yang berjudul mengenai pro kontra LGBT di Republik Indonesia, yang dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang digunakan untuk penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah LGBT. Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yang dimana hasil dalam penelitian ini yakni peneliti menyatakan bahwa ada 12 orang yang telah diwawancarai, 3 diantaranya yakni pro-LGBT, yang dimana diketahui bahwa mereka mengalami orientasi seksual yang menyimpang, yaitu 2 responden dengan orientasi biseksual dan 1 responden dengan orientasi seksual gay. Dari ketiga responden tersebut, 2 orang berjenis kelamin laki-laki telah menyatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman saat menjalin hubungan dengan sesama jenisnya. Review hasil jurnal yakni yang pertama, adanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap fenomena LGBT di Indonesia, yang dimana peneliti menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah remaja berusia 16-19 tahun di Indonesia sebanyak 12 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, dikuatkan oleh sudut pandang para ahli dalam jurnal. Wawancara dilakukan pada bulan 20 Oktober 2022 di Palembang, yang dimana peneliti menggunakan teknik analisis data. Yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Mills and Hurman. Yang kedua yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara hierarki merupakan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar atau acuan peraturan perundang-undangan lainnya di bawahnya, yang dimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia sendiri merupakan tindakan LGBT adalah merupakan pelanggaran HAM yang menjadi fokus permasalahan. Selanjutnya yakni komunikasi antara orang tua dan anak, yang dimana komunikasi antara dua orang tua dan anak merupakan suatu cara agar
terbukanya pintu komunikasi yang dimana bisa melalui pendidikan harus mengambil peran dalam membentangi remaja dan pelajar dari bahaya propaganda LGBT. Dan juga bimbingan dan konseling di dalam pendidikan dapat berperan penting dalam upaya preventif. Dan selanjutnya yakni LGBT tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fitrah manusia dan norma agama. Selanjutnya, LGBT merupakan tren dan budaya asing, yang dimana fenomena ini telah menjadi topik yang sering diperbincangkan di Indonesia, baik maupun di media sosial ataupun platform lainnya. Selanjutnya yakni yang diliti oleh Sultan Yazid Rafi, Raja Erlan Hamzah, dan Muka Pasaribu, yang dimana judul dalam penelitian ini adalah pengalaman komunikasi LGBT generasi Z melalui media sosial dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan juga penelitian yang sedang ditulis mengingat subjek yang menjadi penelitian adalah individu yang memiliki pemaknaan tersendiri bagi setiap peristiwa. Hasil yang didapatkan, peneliti membahas mengenai beberapa poin, yakni cara melakukan kegiatan komunikasi dengan sesama lesbian yang dimana para pelaku LGBT itu memiliki suatu cara tersendiri dalam melakukan interaksi di media sosial. Kedua, mereka biasanya menggunakan bahasa dan simbol verbal dalam komunikasi. Selanjutnya, peneliti meneliti mengenai cara berpakaian dan gaya berpakaian yang digunakan dalam profil media sosial yang digunakan sebagai simbol nonverbal dalam komunikasi pada pembahasannya. Selanjutnya, peneliti membahas mengenai konsep self pada teori interaksi simbolik yang digagas oleh Charles Hibbert Mead, dan penelitian yang dihasilkan adalah penelitian subjek memiliki pandangan masing-masing terhadap dirinya sendiri dalam proses komunikasi sebagai seorang lesbian atau gay. Berdasarkan hasil penelitian, yakni peneliti mendapatkan hasil mengenai pandangan masing-masing terhadap dirinya sendiri terakhir, yakni mengenai society, yang dimana peneliti menemukan adanya kesamaan terhadap pengaruh lingkungan mereka, di mana ada pengaruh dan lingkungan mereka terhadap cara mereka berkomunikasi. Dalam review jurnal ini, yakni dalam interaksi simbolik, pesan yang disampaikan melalui komunikasi bisa berbeda dengan makna yang diterima oleh penerima pesan karena perbedaan pengalaman individu. Proses komunikasi saat ini semakin variatif dan canggih dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial, yang dimana komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunitas LGBT sendiri juga dipengaruhi oleh orientasi seksual dan simbol-simbol tertentu. Meskipun menghadapi tekanan sosial, LGBT tetap berinteraksi dan berkomunikasi, terbantu oleh kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Aktivitas LGBT, baik di media sosial maupun di dunia nyata, memperlihatkan interaksi dan komunikasi yang terjadi di antara komunitas tersebut. Gay adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pria yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis. Dalam interaksi sosial, manusia melakukan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan tertentu. Selanjutnya kajian pustaka 11 dengan nama peneliti Nicodemus Nico dengan judul penelitian membedah normalisme dan stigmatisasi gay dalam pemberitaan media di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Dengan hasil penelitian yang pertama, menurut data dari Komisi Penanggulangan AIDS, jumlah gay di Kota Depok, Sukabumi, dan Klaten mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemberitaan tersebut cenderung mengandung stigma terhadap gay, termasuk pemaknaan bahwa keberadaan mereka merupakan ancaman dan harus diperbaiki. Pemberitaan ini juga menciptakan ketakutan dan kepanikan di masyarakat, terutama di kalangan orang tua, yang dapat mengarah pada tindakan diskriminatif terhadap individu LGBT. Perlunya pemahaman bahwa orientasi seksual tidak bisa disetarakan dengan penyakit menular seksual atau HIV atau AIDS, dan bahwa heteroseksual juga rentan terhadap penyakit tersebut. Dengan demikian, pemberitaan tersebut tidak hanya menyampaikan data tentang jumlah gay,
tetapi juga membawa implikasi sosial yang kompleks dan memunculkan berbagai stigma dan pandangan negatif terhadap komunitas LGBT. Sekian, terima kasih. Di jurnal yang kita dapatkan, kita mendapatkan rumusan masalah yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni bagaimana pengalaman mereka yakni LGBT, pelaku LGBT dalam mengungkap identitas tersebut di masyarakat. Yang kedua yakni apa peran keluarga dalam mendukung atau menolak anggota keluarga yang mengungkap identitas LGBT dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi individu LGBT, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih bebas dan bahagia. Nomor 4, bagaimana pengalaman individu LGBT dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama mereka, dan apakah ada hambatan atau diskriminasi yang mereka hadapi. Dan terakhir, apakah terdapat perbedaan dalam cara individu LGBT mengekspresikan diri dalam budaya, seni, atau kreativitas dalam bagaimana hal ini mencerminkan identitas. Baik, untuk itu tadi adalah materi yang dapat kita bawakan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau kurangnya dalam materi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas.